Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas salah satu topik matematika yang saya ambil dari buku kalian, yaitu tentang transformation graph. Dan konten ini, topik ini, kalian bisa lihat di chapter 4 ya. Chapter 4, buku Pure 1 kalian ya, di Edexcel Pearson ya. Pearson, oke. Yuk, tanpa langsung berlama-lama, saya akan langsung bahas inti dari transformation dari graph ini ya. Ada beberapa transformation yang kalian perlu kuasai. Kita lihat masing-masing ya. Yang pertama, ada yang namanya translation. Nah, translation ini ada beberapa jenis. Yang pertama, itu horizontal right. Horizontal right itu jadi fx-nya itu sekarang dia di dalamnya x min 2. Dan perhitungannya nanti, x koordinatnya itu nanti kalian akan tambahkan dengan 2, seperti itu ya. Ini digeser ke kanan ya. Kemudian ada yang translation horizontal tapi digesernya ke kiri. Formatnya penulisannya seperti ini ya. F, X plus 1 ya di dalamnya. Nanti X koordinatnya kalian akan perhitungannya dikurangi 1. Seperti itu. Selain itu, ada juga yang namanya translation secara vertikal ya. Ya, ini vertical up berarti digeser ke atas. Nah, ini kalian bisa perhatikan angka 3-nya ini contoh doang ya. Ini ditulis di luar tanda kurungnya seperti itu. Jadi ini nanti Y koordinatnya kalian tambahin 3. Selain yang ke atas, tentu ada yang ke bawah. Berarti kalau yang ke bawah, kalian bisa hitung ya, berarti ini negatif. Berarti nanti Y koordinatnya kalian kurangi 2, seperti itu. Selain translation, ada juga yang namanya reflection. Reflection ini cuma ada 2 jenis ya, yang kalian pelajari ya, kebetulan baru 2 jenis. Yang itu translation terhadap sumbu X aksis, ya, jadi ini nanti dikasih minusnya di luar, di sebelah kiri ini. Jadi ini Y koordinatnya kalian berubah tanda. Berubah tanda ini kalian artinya plus jadi minus, minus jadi plus. Kemudian reflection secara y-aksis, yaitu nanti minusnya itu di dalam tanda kurungnya. Ini artinya x koordinatnya yang berubah tanda ya. Plus jadi minus, minus jadi plus seperti itu. Kemudian selain 2 transformation ini, ada satu lagi yang kalian sering akan pelajari di kelas 10 ini, yaitu stretching ya. Stretching ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama, ada secara horizontal, dia semakin lebar, yaitu jika ada setengah ya, setengah X ya, dia makin lebar ya. Jadi ini nanti X koordinatnya itu dibagi setengah perhitungannya. Kemudian ada yang makin kurus, itu nanti X koordinatnya dibagi 2. Kemudian ada yang secara vertikal, dia makin tinggi. Ini angka 2-nya di luar ya. Kamu bisa bandingkan ya dengan yang di atasnya. Jadi Y koordinatnya ini dikali 2. Kemudian kalau yang makin pendek, dia setengah ya. Berarti nanti Y koordinatnya dikalikan setengah seperti itu. Kalian perlu kuasain semua formula ini ya. Jadi nanti saya akan berikan contoh soalnya dan bagaimana aplikasinya seperti itu. Kita akan lihat ya. Nah, ini adalah jenis transformasi yang paling lengkap ya. Jadi tapi kalian nggak perlu bingung nih. Ya, biasanya kan ada fx nih. Nanti misalkan kalian diberi suatu titik ya, misalkan titiknya itu x, y, kalian nanti akan ditanya titik bayangannya itu jadi berapa koordinatnya ketika dilakukan transformasi. Nah, kita akan mengerjakannya secara terpisah. Jadi intinya kalian bisa perhatikan di sini, bagian yang warna biru atau yang di dalam kurung itu mengubah hanya x koordinatnya saja. Kalau yang di luar dari tanda kurung, yaitu yang warna hijau, itu mengubah bagian y koordinatnya saja ya. Jadi kalian nggak perlu bingung, nggak perlu panik mana yang dikerjain untuk mana gitu ya. Jadi kalian bisa pisahkan terlebih dahulu ya. Jadi di dalam kurung itu hanya untuk X, yang di luar kurung itu untuk yang Y, seperti itu. Kita akan langsung lihat contoh dari yang pertama. Ya, di yang sebelah kanan itu saya kasih rumus-rumusnya tadi ya, saya screenshot, jadi kalian kalau belum catat bisa sambil nonton video ini. Nah, ini ada titik A. Titik A, poin E, ini koordinatnya adalah 2, min 1 ya. X yaitu 2, Y-nya min 1. Ini terletak pada fungsi fx. Kita diminta mencari bayangan titik A ini ketika fx ini sudah dilakukan transformasi menjadi seperti ini, min 2 fx plus 1. Sekarang, sebelum menjawab, kalian harus lihat, apakah ini mengubah mengubah titik koordinat X atau Y? Cara tahunya bagaimana? Nah, kalian lihat aja yang rumus yang ada di kanan ini gambarnya nih. Angka-angka yang ditransformasi itu di dalam kurung atau di luar kurung? Jawabannya di luar kurung. Berarti itu hanya mengubah yang warna hijau, yaitu Y koordinatnya aja.
ini berarti pasti ini berubah nih, ya. Berarti yang X nggak berubah, yang X berarti tetap 2 nih ya, 2 dari yang ini, nggak berubah sama sekali, seperti itu cara gampangnya ya. Oke, sekarang tugas kalian kan berarti mencari Y coordinate-nya. Nah, Y coordinate-nya itu kan ada -2 sama 1. Nah, -2 sama 1 ini kalian harus perhatikan, -2 itu kan posisinya saya kasih highlight ya, -2 itu seperti yang ini nih ya, min yang ini nih, ada minusnya ya, dan ada 2, 2 itu seperti ini ya, vertikal makin tinggi. Nah, yang ini. Itu ya, itu -2. Sama 1, 1 itu mewakili +1 dia di atas yang vertical up. Ya, seperti itu, yang ini, ya, ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana yang dikerjain lebih dulu? Ini kan ada 3 nih, sekaligus. Yang mana yang dikerjain lebih dahulu untuk yang Y coordinate ini? Nah, kalau mau ngubah nilai urutan Y-nya ini, urutannya itu, ini ya, yang dikerjain reflection stretching, ini boleh yang di kotak ini boleh ketukar bolak-balik, selanjutnya baru translation ya. Once again ya, sekali lagi ya, kalau kamu mau ngubah Y coordinate, urutannya yang ini dulu, reflection stretching, baru translation. Yang dikotakin ini boleh ditukar-tukar, ya, seperti itu. Nah, jadi kita kerjain dahulu nih. Berarti Y-nya mula-mula kan -1 ya. -1 ini dari soal nih ya, -1. Kita mau ngerjain yang mana dulu? Kalau saya dari reflections itu berarti Y-nya berubah tanda. Berarti Y-nya berubah tanda, -1 berubah jadi +1, seperti itu. Kemudian stretching, 2 ya, di situ kan juga angka 2. Nah, berarti dikali 2, berarti ini satunya kemudian kamu kali 2. Berarti berapa nih? Ini kali 2 ya, hasilnya menjadi +2 ya. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan translation. Translation-nya +1, berarti, ditambah 1 ya, ditambah 1. Jadi jawabannya adalah +3. Jadi titik bayangannya itu 2,3 seperti itu ya. Saya ulangin ya, yang ini tuh dari yang sebelah sini ya. Kalau yang ini dari yang sebelah sini, kalau yang ini dari sebelah sini. Oke, ini contoh yang pertama ya. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya ya. Ini contoh berikutnya ya. Mirip-mirip ya. Poin B titiknya sama nih, 2 masih 2,-1. Tapi transformasinya berbeda. Kita diminta sama ya, koordinat bayangan titik B-nya itu jadi berapa. Nah, kamu cek kembali ya, sesuai dengan instruksi tadi sebelumnya, cek transformasinya ini ada di dalam kurung atau di luar kurung. Ternyata kan keduanya di dalam kurung kan. Nah, berarti yang berubah hanya X koordinatnya. Y-nya tetap berarti ini sama, -1 ya. Berarti kita akan sekarang ubah-ubah nih X koordinatnya. Nah, kalian bisa lihat nih, itu ada 3 posisinya itu biar sama dengan yang mana? 3 itu di sini sama -1. Berarti 3 itu dia ada yang horizontal makin kurus nih, yang ini nih. Ada yang -1. -1 itu berarti dia seperti ini ya, digeser ke kanan. Nah, kayak gitu. Kebetulan cuma 2. Nah, kalau cuma 2 ini, yang dikerjain yang mana dulu? Yang translation atau yang stretching nih? Nah, kalau untuk mengubah ya, mengubah X coordinate, urutannya kamu harus translation dahulu, baru kemudian yang reflection atau stretching. Yang ingat yang di kotak boleh ditukar-tukar, tapi urutannya translation. Ya, ingat ya, ini berbeda dengan yang kalau kamu ngubah nilai yang Y ya, Y coordinate ya. Di part sebelumnya tadi kan kamu belajar yang Y coordinate itu harus yang reflection dulu, baru terakhirnya translation. Nah, sekarang ini kamu harus translasi dulu. Berarti yang kamu kerjain translasi dulu, yang ini berarti X coordinate-nya ditambah 2. Berarti X coordinate-nya ini ya, 2 berarti ditambahin berapa nih? Sorry, bukan tambah 2, ini kan soalnya -1, berarti tambah 1, jadi 3 ya. Nah, kemudian baru kerjain yang stretching-nya. Stretching ini kan 3, berarti nanti X coordinate-nya dibagi, ini kan contohnya 2, karena di sini 2, ini kan 3, berarti dibagi 3 ya. 3 bagi 3 hasilnya 1. Jadi koordinat B aksennya ini adalah 1,-1, seperti itu. Ya, nanti kalian soal-soal banyak nih kayak begini nanti, soal kuis, soal ulangan, seperti itu. Dan yang paling, apa ya, paling sulit itu adalah gabungan dari keduanya. Ya, saya nggak katakan sulit sih ya, paling kompleks lah ya. Ya, saya harap kalian udah nonton video ini, udah tahu trik-triknya nih ya, karena beberapa hint yang saya buat di dalam video ini, itu nggak tertulis secara eksplisit di dalam buku Pearson kalian nih. Jadi ini titik C, titiknya sama 2,-1, tapi sekarang transformasinya nih gabung semua. Seperti itu ya. Saya gabung dengan dua soal sebelumnya ya. Jadi kalau seperti ini ya, kalian cek X sama Y yang berubah tuh yang mana gitu ya.
Kalau kamu perhatikan nih yang di dalam itu mengubah yang X coordinate, kalau yang di luar yang warna hijau ini yang mengubah Y coordinate. Nah, berarti dikerjain terpisah aja. Jadi kalian nggak perlu bingung ya, yang mana yang dikerjain dulu, yang biru dulu kah, terus. Nah, jadi kalau yang biru aja. Yang hijau. Jangan kamu kerjain yang 3X terus dikalikan -2 terus apa -1 terus 1 itu salah ya. Itu kalau kamu campur-campur ntar jadinya bingung gitu ya. Jadi pisahkan langsung yang transformasi mana yang dikerjain untuk koordinat yang mana. Dan hint-nya itu kamu bisa lihat di bawah nih ya. Kalau kamu ngubah yang Y urutannya harus seperti ini, kalau yang X urutannya seperti ini. Once again yang di kotak itu kamu boleh tukar-tukar. Nah, jadi karena ini soalnya udah saya ngambil dari 2 soal sebelumnya ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi untuk yang X koordinat kan kamu lihat yang dari yang biru nih ya. Nah, yang biru itu kan terdiri dari yang 3X itu tadi yang makin kurus ini nih ya. Dengan yang -1. Nah, yang ini horizontal right. Berarti titik X-nya itu yang semulanya 2, kamu kerjain translation dulu. Translation kan berarti ditambah 1, jadi 3. Habis ngerjain translation, udah ngerjain yang stretching, karena nggak ada reflection-nya. Ya, kerjain yang stretching. Stretching-nya itu dia 2 kan, sorry, 3 ya, di soal ini 3 ya, itu saya lihat contohnya salah. Jadi 3 dibagi 3, hasilnya 1. Ya. Nah, untuk yang Y coordinate, nah kamu melihat yang ininya aja gitu ya. -2 sama 1 yang warna hijau. Berarti yang kamu kerjain yang reflection stretching-nya dulu. Berarti itu kan Y-nya yang -1 itu diubah tandanya jadi +1, kemudian dikalikan 2 ya. Jadi hasilnya +2. Kemudian baru dikerjain yang translation-nya. Translation-nya digeser ke atas. Jadi tambah 1, hasilnya 3 deh. Jadi image-nya ini adalah 1,3. Begitu cara mengerjakannya. Ya. Oke, guys. Kalau kalian punya pertanyaan, as usual, please drop your question on the comment section below or try to reach me through my WhatsApp ya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya mengerjakan soal-soal berkaitan transformasi graph geometri ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.